Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat, Ananda solih-solihah yang masih tetap semangat belajar di rumah. Meskipun belajar di rumah, insya Allah kalian akan diberikan semangat yang besar ya, solihah solih. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Dipersiapkan buku temanya, kemudian buku catatannya ya. Disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Diperhatikan gambar gerakan tarian di bawah ini. Kemarin pada video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas ya, bagaimana gerakan antara kepala, tangan, dan juga kaki. Gabungan antara gerakan kepala, gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Nah, Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Nah, Ananda hebat. Di bawah ini ada teks lagu Gembira Berkumpul. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Atem Mahmud. Ada yang sudah tahu lagu Gembira Berkumpul? Nah, kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, itu dia lagu Gembira Berkumpul ciptaan Atem Mahmud. Kalian dapat menyanyikan lagu tersebut di rumah ya. Nah, coba perhatikan dalam teks lagu Gembira Berkumpul ada kalimat ajakan. Nah, kira-kira kalian dapat menemukan tidak kalimat ajakan yang ada pada teks lagu Gembira Berkumpul tersebut? Ingat ya, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang mengajak seseorang melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo dan mari. Nah, mana di sini yang merupakan kalimat ajakan? Nah, kita dapat menemukan di baris pertama ya. Ayo kawan berkumpul. Jadi, mengajak untuk berkumpul. Nah, kemudian ingat ciri-ciri dari kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo atau mari dan juga diakhiri dengan tanda seru. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah, kira-kira apa ya yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, di sini kita lihat bahwa Udin dan teman-temannya sedang berkumpul untuk mempersiapkan Hari Kemerdekaan ya, mempersiapkan pentas seni. Nah, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama?
Tentu saja ketika pekerjaan dilakukan bersama-sama maka akan terasa ringan. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan sendiri akan lebih lama selesainya. Nah, coba perhatikan, Udin dan teman-temannya sedang berkumpul untuk membuat hiasan. Di situ ada kertas-kertas, kemudian ada gunting ya, ada buku-buku juga. Nah, perhatikan buku-buku yang ada di gambar tersebut. Nah, buku-buku yang ada di gambar tersebut itu merupakan kumpulan dari kertas-kertas. Nah, coba perhatikan. Kumpulan seperti ini bernilai 100 lembar kertas. Kemudian, kumpulan seperti ini bernilai 10 lembar kertas. Nah, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, gambar yang A kita lihat di sini ada dua tumpukan 100 lembar kertas berarti bernilai 200. Nah, kemudian ada 5 tumpuk 10 lembar kertas berarti nilainya 50. Kemudian kertas satuannya berjumlah 6 jika disatukan menjadi 256. Gambar yang B itu ada dua kumpulan lembar kertas ratusan berarti bernilai 200 dan juga 3 tumpukan 10 lembar kertas bernilai 30. Nah, dan yang terakhir ada 9 lembar kertas. Jadi jumlahnya menjadi 239. Kemudian gambar yang C itu ada 3 tumpukan ratusan berarti bernilai 300 dan juga ditambah 2 tumpukan 10 lembar kertas yang berjumlah 20. Kemudian kertas satuannya berjumlah 4. Jadi semuanya ada 324. Nah, jadi urutan banyak kertas dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak adalah 239, 256, dan juga 324. Bagaimana caranya untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar? Simak berikut. Nah, perhatikan bilangan 256, 239, dan 324. Nah, di sini ada 3 bilangan ya. Lihat ratusannya terlebih dahulu. Kemudian, jika angka ratusan berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat di sini 200-an ini sama. Maka kita lihat puluhannya. Nah, jika kita mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lihat dulu ratusannya di sini 200, 200, kemudian 300. Jadi, yang ratusannya 200 itu ada 2. Maka kita lihat puluhannya. Yang satu puluhannya 5 dan yang satu puluhannya adalah 3. 3 lebih kecil daripada 5. Maka kita punya 239, setelah itu 256 dan juga 324. Nah, jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, tinggal dibalik saja. Cari nilai ratusan yang terbesar. Jika nilai ratusannya sama, maka lihat puluhannya. Nah, jika bilangan-bilangan ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil menjadi 324, 256, dan 239. Paham ya, Ananda Solih-Solihah ya? Nah, kemudian tugas yang harus kalian kerjakan di rumah adalah mengurutkan bilangan-bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil dan juga mengurutkan bilangan-bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Selamat mengerjakan, Ananda Solih-Solihah. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, jadi mereka itu menjaga kekompakan dengan teman bermain. Nah, menjaga kekompakan dengan teman bermain itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila.
Nah, apakah Ananda masih ingat lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyinya? Perhatikan di sini ada pohon beringin. Nah, pohon beringin itu berbunyi Persatuan Indonesia. Coba tugas selanjutnya yang harus kalian kerjakan di rumah adalah menuliskan 4 pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Ya, ingat ya, Nanda Solihah, tuliskan 4 pengamalan sila ketiga di tempat bermain. Selamat mengerjakan juga, Nanda hebat. Nah, di sini ada simbol sila keberapa ya? Masih ingat? Nah, kepala banteng adalah simbol dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sila keempat dengan teman bermain. Yang pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Jadi, jika ada permainan itu dan ada aturannya, kita harus berdiskusi dulu bersama teman kita. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Teman kita selalu atau ada saja yang berbeda pendapat dalam bermain. Nah, kita harus menghargai pendapat teman kita tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Nah, ketika sudah ada kesepakatan, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Dan yang terakhir, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Tidak boleh bersedih, tidak boleh marah ketika pendapat kalian tidak diterima atau tidak dijadikan suatu keputusan. Nah, itu adalah contoh penerapan sila keempat dengan teman bermain. Nah, kemudian ini ada simbol sila keberapa lagi ya? Ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu sila keberapa? Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira apa nih contoh penerapan sila kelima dengan teman bermain? Di sini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu saja yang berbau keadilan ya. Nah, contoh yang pertama adalah berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman. Jadi tidak boleh ingin banyak ya, tetapi harus berbagi makanan itu dengan adil, dengan sama banyak. Kemudian yang kedua, bermain bersama teman harus adil, tidak boleh curang. Nah, dalam permainan itu kalian tidak boleh curang karena memang di sini harus bersikap adil. Nah, Ananda hebat, Ananda solihah. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami materi dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan jangan lupa tetap berdoa untuk mendoakan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah seperti sedia kala. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Dan yang nomor 1, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kesehatan dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Selamat pagi anak solihah, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.